Pemirsa, angka perceraian di Indonesia yang terus mengalami peningkatan bisa menjadi masalah serius. Fenomena ini jika tidak diatasi segera akan mempengaruhi kestabilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kita akan membahasnya dengan psikolog klinis Sri Juwita Kusumawardani melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bu Wita. Selamat pagi, Mas Reno. Baik, Bu Wita, sebelum kita berbicara solusi, tentu kita harus tahu dulu ya permasalahannya apa saja menyebabkan angka perceraian ini melonjak signifikan. Kalau di beberapa laporan mengatakan bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi. Kalau Bu Wita punya perspektif lain? Oke, ekonomi sendiri sebenarnya bukan hanya dari segi nominalnya gitu ya, tapi mulai dari perbedaan gaya pengaturan keuangan, juga tentang transparansi seperti itu. Karena banyak sekali pasangan yang tidak terbuka akan kondisi finansialnya sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan kepercayaan di antara pasangan. Dan hal-hal seperti itu tentu saja akan bisa menjadi akar dari perselisihan ataupun pertengkaran di antara pasangan yang sudah menikah. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi tidak hanya melulu soal nominalnya saja ya, tapi dari mungkin gaya pengelolaan atau mungkin dari perbedaan salary yang didapatkan sehingga mungkin sang suami ini merasa minder begitu yang bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Tapi begini Bu Wita, saya mencoba untuk mempotret fenomena ini dari beberapa yang muncul di media sosial. Saya pernah baca seperti ini, lebih baik menikah daripada zina. Ini kan suatu perspektif juga, suatu pemikiran yang bisa menimbulkan berpotensi angka perceraian meningkat. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, menikah untuk menghindari dosa itu mungkin salah satu intensi yang positif, tetapi itu saja tidak cukup untuk menjadi alasan pernikahan. Ya, jadi pasangan harus punya alasan yang lebih kuat. Artinya kedua belah pihak harus sudah saling mengenal satu sama lain dan siap menerima perbedaan, terutama siap menerima kekurangan pasangannya. Karena jika hanya untuk beribadah saja tanpa ada edukasi yang cukup untuk membina rumah tangga, tentu itu akan bisa menimbulkan permasalahan dan konflik-konflik nantinya di kemudian hari gitu ya. Keterampilan-keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi secara efektif, keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan atau resolusi konflik, itu juga hal-hal yang perlu untuk dimiliki oleh pasangan dan sayangnya ini memang seringkali tidak diajarkan gitu ya, karena dianggapnya pernikahan itu adalah sesuatu yang naluriah, alamiah dan let it flow saja gitu, tidak perlu ada edukasinya seperti itu, Mas. Oke, lantas siapa yang sebaiknya memberikan edukasi awal? Mungkin ada pasangan yang sebelum menikah harus ada edukasi-edukasi terkait dengan pernikahan itu. Siapa sebaiknya yang memberikan nasihat-nasihat begitu, Mbak Wita? Apakah dari faktor keluarga atau ada dari lembaga tersendiri? Oke, ya harapannya memang bisa komprehensif ya gitu. Jadi mulai dari keluarga tentu saja orang tua berbagi ke wisdom atau kebijaksanaannya gitu ya. Selain itu tentunya dari sisi psikologi juga sebenarnya kita ada namanya konseling pranikah gitu. Tapi kalau misalkan nih terhambat atau bermasalah secara biaya, sebenarnya kan sudah ada buku-buku ataupun mungkin podcast-podcast. Intinya edukasi sekarang sudah lebih mudah untuk diakses gitu. Tetapi silakanlah belajar. Jadi spiritnya atau semangatnya untuk menikah itu artinya adalah siap belajar tanpa akhir gitu ya. Karena dengan menikah, dengan menjadi orang tua, kita membangun generasi. Dan itu kalau tanpa adanya edukasi atau ilmu, tentu saja akan bisa membawa kehancuran gitu buat keluarga itu sendiri. Karena kan pendidikan dan kebahagiaan itu juga mulai dari unit yang terkecil yaitu keluarga. Baik, Mbak Wita, tapi menurut Anda ada tidak faktor dari mungkin kultur di suatu wilayah tertentu yang mungkin mau mengharuskan atau biasanya ada pikiran seperti ini? Ayo segera nikah saja daripada nanti menjadi omongan orang dan seterusnya. Ini kan juga suatu pemicu ya, Mbak Wita. Nah, ini bagaimana fenomena sosial ini bisa diredam supaya ya jangan sampailah endingnya adalah angka perceraian yang meningkat tajam. Ya, ya. Memang di Indonesia sendiri ini budayanya untuk menuntut segera menikah itu lumayan tinggi ya Mas ya gitu. Biasanya sudah usia 20-an atau bahkan jika sudah selesai S1, keluarga tuh mulai bertanya kapan nikah, mana calonnya seperti itu. Dan biasanya di hari-hari besar itu banyak individu-individu dewasa muda tuh yang usia-usia 20-an itu jadinya cemas gitu menghadapi keluarga besar karena khawatir menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, yang sering kali dilupakan adalah
ketika pasangan menikah tidak ada yang bertanya apakah kamu bahagia atau tidak gitu. Ya jadi penting sekali memang untuk pasangan ini bisa memfilter ya, maksudnya gini, pertanyaan-pertanyaan dari orang itu tidak akan pernah ada selesainya gitu ya kepada kita. Tapi kalau kita mau hidup dengan standar sosial saja, itu pasti kita sendiri yang akan rugi gitu. Jadi kalau memang belum ada, jangan dipaksakan. Jangan pernah menikah hanya karena alasan eksternal, karena usianya sudah cukup, karena pacarannya sudah lama gitu ya. Tapi sebenarnya hubungannya tidak berkualitas, karena hal-hal seperti itulah yang akan membuat nantinya permasalahan itu terjadi, dan kemungkinan ya sekarang kerentanan untuk bisa bercerai pun jadinya menjadi tinggi. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Bu Wita, terakhir kalau sudah tahu beberapa akar-akar masalahnya, kemudian solusinya bagaimana? Misalkan ketika sudah menikah begitu, dinamika dalam rumah tangga juga pasti akan terjadi. Bagaimana pasangan ini, suami istri ini bisa dewasa supaya tidak berujung pada perceraian? Singkat saja Mbak Wita. Oke, tentunya yang paling gampang adalah berkomunikasi ya, berdiskusi tadi. Jadi kita memang perlu saling menyampaikan, mengekspresikan unek-unek kita dengan pasangan. Jangan sampai menyampaikannya itu dengan orang lain, apalagi lawan jenis, yang malah nantinya menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti perselingkuhan atau kenyamanan di orang lain gitu. Jadi selesaikanlah di dalam rumah, cari kekuatan di dalam hubungan, dan juga jangan lupa bahwa bertahan di dalam rumah tangga itu tidak hanya karena faktor anak. Bertahan hanya untuk anak saja itu tidak cukup gitu. Jadi carilah kekuatan di dalam hubungan kalian, dan carilah alasan untuk bertahan bersama pasangan kalian sampai akhir hayat. Seperti itu, Mas. Baik, semoga pernyataan ini ditonton oleh banyak pasangan di Indonesia, tidak hanya pasangan muda yang sudah menikah saja, tapi mungkin pasangan muda yang akan segera menikah supaya bisa menjadikan ini suatu bekal begitu ya. Terima kasih Ibu Sri Juwita Kusumawardhani, psikolog klinis, sudah berbagi sudut pandang di Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas Bu Wita.